Halo semua, selamat jam segini. Hari ini kita akan bahas Sony A6300. Masih layak nggak sih di 2021? Simak sama-sama ya. Oke, jumpa kembali di THO Bank. Hari ini kita akan bahas A6300. Aku beli A6300 ini di tahun 2017. Sekarang sudah 2021, sudah mau 4 tahun pakai 6300. Biasanya aku pakai buat foto, juga video. Jadi 6300 ini sudah 24 megapiksel. Sensornya APS-C, bisa syuting 4K dan Full HD. Kalau 4K dia 30 frame per second. Kalau Full HD dia bisa 120. Terus ada image stabilization tapi hanya di lensa. Untuk lensa yang punya IS bisa, cuman di bodinya sini belum ada IBIS-nya, in body stabilization. Jadi kalau misalnya kalian syuting sering pakai tangan agak susah. Kalian bisa dibantu dengan gimbal dan tripod untuk ngebantu syuting agar lebih stabil. Terus baterainya ini kecil ya, baterainya si A6300. Kemarin sudah aku tunjukin di perbandingannya dengan A73 FW50, itu sekitaran 350-an foto habis dia. Jadi untuk profesional biasanya sih nyetok baterai lebih banyak. Terus kalau misalnya kita ngomongin ISO-nya ini dari 100 sampai 25 ribuan, tapi bisa di-expand sampai 51 ribu. Terus kalau misalnya kita ngomongin autofocus, di sini ada beberapa tipe autofocus yang sudah didukung. Ada contrast detect, ada phase detect, ada multi area, ada center, ada selective single, ada tracking, ada single continuous phase detection dengan live view. Jadi lebih mudah asalkan didukung dengan lensa yang baik ya. Untuk yang seneng syuting video, detailnya nih ya. Ini kan sudah bisa 4K. 4K-nya itu 30 frame per second. Sedangkan untuk Full HD-nya itu bisa 120, bisa 60. Terus kodek formatnya yang bisa dipakai itu MP4 dengan AVC SD dengan XAVCS H264. Itu agak ribet ya nyebutnya ya. Ya itulah pokoknya. Terus di sini ada HDMI out, micro HDMI. Terus didukung sama USB buat charging yang nggak punya dock charging sendiri. Sama mic input, ini penting nih untuk yang sering syuting. Jadi suaranya bisa lebih clean karena kita tahu suara hasil dari built-in mic-nya Sony ya begitu, kurang bagus kan. Terus kalau ngomongin foto, aku seneng kalau misalnya moto tuh fokusnya ke sini aja, nggak ke layar. Jadi beberapa kali aku foto, si viewfinder ini yang jadi patokan aku buat foto, karena layarnya sendiri ini nggak tahu kenapa agak beda gitu kalau misalnya dibawa ke komputer. Nah kalau misalnya aku kerjanya lagi kerja bener yang nyari duit gitu, aku biasanya pakai ini nih, bantuan fieldwork monitor biar lebih dapet detail fokusnya, terus lebih kebaca exposure-nya bener apa salah. Karena kalau di sini kayaknya udah bener, tapi begitu dipindah ke PC jadinya overexpose gitu kan. Kita kalau misalnya sudah overexpose, kita udah agak susah nih ngebalikin detailnya. Jadi aku kayaknya sering aku set exposure-nya -1 atau -2 gitu biar aku bisa balikin lagi detailnya. Terus apa lagi ya, terus kalau misalnya kalian mikir ini kamera masih oke nggak nih tahun 2021? Untuk 2021 kamera ini sih masih oke aja ya. Cuman Sony kan udah ngeluarin beberapa seri dengan adiknya ini tapi dengan teknologi yang lebih maju gitu. Ada 6400, ada 6500, dan kayaknya ini sudah discontinued. Cuman kalau misalnya kalian mau beli masih sangat layak dipakai di 2021. Cuman kalau misalnya untuk syuting dan segala macam ya usahakan pakai tripod, karena ini rolling shutternya lumayan nih. Kalau misalnya kalian ngambil goyang-goyang gini tuh gambarnya jadi penyong-penyong begitu. Penyong-penyong bahasa Indonesia apa ya? Kayak meliuk-liuk gitu gambarnya. Karena si rolling shutternya masih nggak beres nih di sini. Tapi kalau misalnya kalian ngambil pakai tripod, pakai gimbal, bisa oke gambarnya. Nah, terus kelebihannya lagi itu di sini tuh sudah ada NFC. NFC itu teknologi yang sering dipakai sama Sony untuk transfer data sama WiFi. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat hasil di kamera ini, pengen langsung upload gitu ke media sosial, biasanya aku pakai Play Memories zaman dulu. Zaman dulu tuh di Play Store ada namanya Play Memories. Cuman sekarang udah jadi Imaging Edge Mobile.
Jadi kalian bisa langsung transfer dari 6300 ke HP, bisa langsung kalian upload. Jadi juga nggak terlalu lama update medsosnya. Jadi yang senang update story, update status, pakai ini transfer ke HP, bisa langsung update media sosial dengan kualitas yang lebih baik tentunya dibanding dengan si kamera HP tadi. Terus nih kalau misalnya ditarik kesimpulan, si kamera ini masih cocok di 2021. Untuk traveler ini enak banget dibawa. Cuman problemnya ya baterai kalian harus nyetok banyak. Kan kalian kalau traveling nggak selalu jumpa tempat cas kan. Jangan lupa beli docking casnya, karena si Sony ini kalau misalnya kita beli dia nggak dapat chargernya. Bener nggak ya? Kayaknya aku beli kemarin nggak dapat chargernya deh. Jadi aku ngecas selalu di bodinya. Beberapa minggu kemudian baru beli chargingnya terpisah. Ini bodinya sih kokoh di sini, cuman karena kita sering gonta-ganti baterai, si tutup baterainya ini kayaknya cepet rusak. Ini aku sudah tempel slow tip. Jadi kalian bisa, kalau misalnya rusak, kalian punya bisa ngakalin pakai slow tip. Terus biasanya aku ngelindungin si 63 ini pakai ini nih, pakai frame, pakai body rignya. Ini merek Endure, berapa ya, 400 ribuan gitu. Cuman jadinya enak gitu, kita pasang di sini udah lebih oke lah. Terus kita bisa pasang si monitor tadi, pasang di sini. Kalian juga bisa langsung pasang clip on mic, bisa pasang receivernya di sini, si transmitternya di sana. Oke. Kalau misalnya kalian mau beli ini, masih recommended, asal harganya sekarang harusnya di bawah 10 juta, 8 jutaan gitu sudah oke. Atau beli adiknya 6400 dan 6500. Itu punya kualitas yang lebih baik dari ini. Oke, sekian dulu. Kalian bisa lihat beberapa contoh gambar yang aku ambil. Setelah ini atau sebelum ini, aku bakal nyelipin beberapa stok video yang sudah pernah kami ambil pakai 63. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.